warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengurangi semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini. Baik. Pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai program linear. Ya. Jadi pada hari ini kita akan kembali ke program linear. Namun sebelum kita lanjut pembahasan kita pada pagi hari ini, untuk lebih Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Ya, semoga dengan doa tadi kita dalam proses pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau absensi dulu. Aditya, Aisyah, Sis, Aulia, Azifa, bagus. Baik Alia, baik Aulia, baik Heti, baik Sufiatul Laili, Khairul Razali, ya, Sis, Dira Iba, Sis, Pika Dwi, Iwayan Agus, Ida Ayu Reina, F. Alfal, Mila Sabila, Mirna, Muhammad Fatih, Nanda Nabila, Nilu Cynthia, Nuning, Putri Hidaran, Putri Fifilia, Rahmatul Hidayati, Rangga Sila, Rodatul Izzani, Sabrina, Sylvia, Tania Razia, Yusron Ali. Baik. Jadi yang hadir ini pengurus OSIS ya? Ya. Oke. Yang mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa fokus, bisa konsentrasi untuk pelajaran kita. Baik, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Siap. Ya. Untuk itu silakan keluarkan buku yang terkait dengan matematika dan apa yang tidak terkait dengan pelajaran kita pada hari ini mungkin disimpan dulu, dimasukkan ke dalam tasnya dulu. Baik, pada pagi hari ini, siang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yaitu program linear tekstual yang berkaitan dengan program linear 2, yaitu kompetisi dasar yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan hari ini, yang pertama melalui kegiatan pembelajaran, melalui diskusi, melalui presentasi nanti, tanya jawab, kalian diharapkan satu bisa menentukan nilai optimum masalah program linear yang berkaitan dengan masalah kontekstual sehari-hari dengan benar. Ya, jadi kalian nanti tujuan kita yang pertama itu adalah menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu yang maksimal dan minimal. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Oke, jadi ada kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear. Nah, sebelum mempelajari bagaimana menentukan nilai optimum, kita ingin kembali pertemuan kita sebelumnya. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari kemarin? Apa yang kita pelajari kemarin? Hah? Masih ada ingat? Apa? Sudah belajar ini ya? Menentukan model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan. Yang ketiga, menentukan daerah pencahayaan.
minggu ini sudah mulai lupa ini. Baik. Ulang. Coba Vivi, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual. Yang kedua, Aurelia, menentukan fungsi tujuan. Terus, Sabila, apa kemarin yang kita bahas? Menentukan daerah penyelesaian. Nah, setelah kita menentukan daerah penyelesaiannya, baru kita akan menentukan nilai maksimum minimumnya. Nah, hari ini kita akan bahas menentukan nilai maksimum minimumnya. Jadi ingat tuh. Nah, kemudian seperti yang sudah kita jelaskan kepada kita bahas kemarin singgung bahwa manfaat daripada pembelajaran program linier diantaranya satu dalam bidang matematika dan ekonomi. Program ini dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi. Kemudian dalam bidang informasi juga dimanfaatkan untuk menentukan dan memudahkan pengoptimasian produksi. Nah, itu manfaat daripada kita belajar program. Juga bisa kalian kembangkan salah satu manfaatnya seperti permasalahan yang akan kita bahas ini. Baik, selanjutnya perhatikan masalah kontekstual berikut. Ya, ternyata ini LCD proyektornya tidak bisa menampilkan video. Nah, perhatikan video ya. Kita akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan jualnya di rumah. Jenis kue yang dia buat adalah donat dan cupcake. Dia menjual alkohol donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tidak sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak membuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Donat dan cake. Nah, nanti yang ingin kita bahas nanti adalah bagaimana cara kita menentukan pendapatan maksimum. Ya, yang diperoleh oleh Raymond. Nah, jadi hari ini kita akan bahas, kita akan diskusikan dengan kalian mengerjakan LKPD nanti. Nah, selama kalian diskusi, Pak Guru akan nilai baik sikap, keterampilan, dan nanti kita akan penilaian pengetahuan juga menjawab soal, ya, biasa. Baik, Pak Guru akan bagikan LKPD, namun sebelumnya silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Selanjutnya, nanti ini LKPD kalian diskusikan, kerjakan langsung di sini. Nah, nanti ada bahan ajar untuk kalian mencari informasi yang terkait dengan materi yang kita bahas, ya. Dan saya minta untuk mengerjakan LKPD ini 25 menit. Ya, usahakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti kita akan adakan diskusi.
Baik, silakan. Ya, jadi kamu lanjutkan yang kebalikan model sudah ada ya. Oke. Diskusikan. Nggak usah diserahkan kalau sudah. Apalagi modelnya lagi dua, lagi paten banyak. Syaratnya nggak boleh nol itu apa? Iya. Apa itu? X besar sama dengan nah, itu. Kalian ya, masih ingat nggak? Ini X plus Y kurang dari 12 kan? Nah sekarang biar kamu tentukan titiknya. Nah, untuk titik B gunakan eliminasi. Iya sih, batas. Baru cari X plus 2Y dengan garis. Nah yang satuannya sih kan ada dua juga, X plus Y dengan garis sama dengan ya. Nanti itu digunakan eliminasi substitusi. Mana mau dihilangin? Malah mau dieliminasi dulu. X apa Y? Y. Berarti kalau Y mau dihilangin harus jadikan 0 kan? Supaya jadi 0 harus sama-sama 2 kan? Berarti ini kali 1, ini kali 2. Ya. Kalau bisa 3. A, B, C, itu ya. Min 1 Y. Min berarti plus nanti hasilnya gitu. Ya. Berarti Y sama dengan ini aja sebelah. Hah? Y sama dengan sama-sama hilangin berarti sama dengan 6. 7. Min 6 berarti min 1.
sih. Ya, berat. Seterusnya cari nilai X-nya. Betul. Betul. Iya, betul. Ini kok 10X? Oh, 10.000. Oh, daerah penyelesaiannya. Ya, ini harusnya 3 kali. Nah, baru sekarang kita ke ini sekarang untuk menentukan titik sudutnya. Ya, ini sih dulu. Ini sih. Tinggal ini sudah ada. Persis semakan 4. Masuk eliminasi, iya kan kamu eliminasi ini. Ini kan ketemunya nilai X. Berarti kalau ketemu nilai X tinggal mencari nilai Y dengan cara substitusi. Nah, berarti Y-nya sama kan? Nah, berarti titik B-nya berapa? Titik B-nya? Iya, berarti titik garis tersebut adalah B sama dengan 4, nah, gitu. Bukan 4,6. Langsung. Nah, enggak, itu kan 1 komanya ini. Nah, setelah itu baru uji titik sudut. Oke. Masa Anda tahu? Yang kemarin yang mana yang kamu temukan? Kan arsipnya ke sini. Ketika daerah titik sudutnya kamu hubungkan, kan? Coba. Tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Yang kita bahas kemarin. Cari diskusikan dulu. Mari sudah kita bahas masalah ini. Ini kan adalah jadi ini si mana yang menentukan ini jadi 4, ngapain sama dengan lagi? Ya 4,6 kerja 4,6. Nah baru itu baca perintahnya apa? Nah, ini apa yang fungsi tujuannya? Mana fungsi tujuannya? 10.000? Masa 10 tambah 10 itu apa dulu? Nah, 10.000 X plus 7.000 Y. Nah, baru titik sudut. Jadi titik sudut itu kamu ganti X dan Y-nya dengan nilai yang ada di setiap sudut itu. Nah, untuk menentukan nilai mana maksimal, mana minimal. Ya, tinggal kamu kalau sudah selesai paham, tinggal kamu simpulkan apa kesimpulan untuk menyelesaikan masalah perlamian dari awal sampai akhir itu apa, langkah-langkahnya apa. Sudah ya? Sebelum ini tentukan ini dulu, mana daerah penyelesaiannya? Mana daerah penyelesaiannya? Mana? Iya, mana daerahnya? Nah, itu kan?
sudah diberi. Mana daerah penyelesaiannya? Itu dulu kok ini sudah lucu. Nah, udah kan? Coba lihat mana pulpen ini. Ini kan daerah yang penggunaan penyelesaiannya kan? Dia dibatasi oleh maksud apa? 1, 2, 3, 4 kan? Nah, ini berapa ini? 0,0 besar. Anggap ini A. Ini B, ini C. Itu yang kamu buat di sini. Titik A nya berapa? 8,0. C-nya sudah kan? Nah, titik B-nya kan sudah kamu cari ini. Ya, berarti titik B-nya berapa? Bisa ditulis. Ini kan sudah kan ketemu. Nah, gitu. Oke, bisa ya? Oke. Jadi maksudnya itu kesimpulannya. Nanti apa kesimpulan kalau misalkan yang dimaksud kesimpulan di sini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan itu. Mulai dari kemarin apa langkah-langkah? 1, 2, 3, 4 sampai menemukan itu yang kita. Nah, untuk perhatikan, untuk kesimpulan itu kalian yang diingat itu adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Lewat. 0,0 anggap usah kan? Anggap ini A. Ini A, ini B, ini C. A nya berapa? 12,0 list. B nya kan belum diketahui, nanti dicari. C nya berapa? Gitu. Sekarang cari nilai titik B. Cara mencari nilai titik B itu adalah kita eliminasi 2 garis ini, X dan Y. Kamu akan ini mana dia? Ini. Jadi X plus Y sama dengan 20. Garisnya satu apa lagi? Mana garisnya? Kan X plus Y sama dengan 12. X plus Y sama dengan 12. Kan bisa dikurangi kan? Nanti langsung ketemu lagi. Ini saya suruh belajar di sini kelas 1 lagi. 2Y kurang Y. Y, tulis Y sama dengan 20 kurang 12 berapa? Nah, sekarang X-nya kita cari berapa X-nya? Nah, ketemu kan? Nah, berapa X-nya? Tinggal kamu substitusikan ke sini. Y kan sudah ketemu. Y sama dengan 8, ganti Y-nya jadi 8. X plus 8 sama dengan 12. X-nya berapa? Berapa? X plus Y sama dengan 12. X-nya ketemu berapa? Y ketemu berapa? 8. X tambah 8 sama dengan 12. Sekarang X-nya berapa? Berapa? Ada ketawa? Berapa? 4. Lewat. Berapa makanya? Ya. Susah. Ya. Sekarang yang udah. Sini udah. Yang ini yang udah di sini nih. Lengkapi dulu. Jadi kamu jelaskan sambil ngomong nanti ya. Terus kesimpulannya kamu ya enggak apa-apa. Guru nggak apa-apa nggak ditulis. Apa sih? Menyelesaikan program linear yang terkait masalah tekstual. Bahkan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah.
ini. Diskusi. Lihat. Kalau belum paham tanya temannya. Mana fungsi tujuannya? Mana fungsi tujuannya dulu? 7.000 X kali mana? Oke, dah ya. Nah, sekarang kita cek daerah 12,0, 4,8, 0, kok 7.000 kali 12? Oh benar, betul. 15 kali 20, betul. Iya. Berarti ini dengan apa? Iya dong. Tidak mesti di sana. Tuh. Ya. Oke. Nah. Nah, bisa kan? Oke, bagus. Nah, silakan sekarang kalian sambil menguatkan, saling menguatkan. Kalau kamu belum paham tanya, gimana caranya? Nah, ada ngomong-ngomong begitu bukan begitu. Jadi perhatikan, soal MIP kita ini bahas. Saya. Oh bisa. Jangan diam kalau memang bisa saling diskusi. Ingat, fungsi diskusi itu supaya sama-sama bisa saling memberikan masukan. Ya. Kalau Rangga belum paham, tanya temannya. Jangan sampai temannya aja yang bisa, kamu nggak bisa, itu bukan diskusi namanya. Apa lagi? Ya. Oke. Untuk memperoleh nilai untuk menyelesaikan masalah program linear tekstual, apa yang langkah-langkah yang kamu pakai dari awal itu namanya menyimpulkan ya. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tolong diingat langkah-langkahnya itu ya, karena nanti kita akan latihan soal mandiri nanti. Ingat langkah-langkahnya. Bisa ya? Ketemu? Oke, terus. Ingat cara menyelesaikannya. Tuhan. Tidak
Paham ya? Baik. Jadi untuk diskusi atau diskusi kelompok kita cukupkan sampai di sini. Kelompok 5 sudah? Oh, masih kesimpulan. Kelompok ini udah? Udah. Ini udah belum? Udah, ini? Nah, baik. Untuk presentasi hasil diskusi. Jadi saya minta kelompok 2 yang pertama, ya. Kelompok 2 pertama untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, silakan kelompok 2. Intinya saya di sini mewakilkan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Emon biasa membuat kue dan menjualnya di kantin sekolah. Jenis kue yang dibuat Emon adalah donat dan cupcake. Emon menjual sepotong donat dengan harga 10.000 dan sepotong cupcake dengan harga 7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tidak sedikit, hanya tersedia 240 gram saja. Padahal untuk membuat sepotong donat dibutuhkan 30 gram tepung dan untuk membuat sepotong cupcake dibutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak tempat ia berjualan terbatas. Daya tampung raknya paling banyak dapat menampung 10 potong kue. Emon ingin memperoleh keuntungan yang maksimal dari penjualan kue yang ia buat. Berapakah masing-masing kue harus dibuat Emon agar keuntungannya maksimal? Sebelum itu, pertama-tama terlebih dahulu kita menentukan model matematikanya. Adapun model matematikanya yaitu 3X pertama 2Y kurang dari sama dengan 24, X tambah Y kurang dari sama dengan 10, N lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian setelah menentukan model matematika, kita menentukan yang kedua, kita menentukan fungsi tujuannya. Nah, tolong diperhatikan ya yang tadi. F, X, Y. Di mana X-nya yaitu 10.000 dan Y-nya 7.000.
0,10. Mendapatkan 3 titik, yaitu titik A. Titik A adalah 8,6, titik B adalah belum diketahui, dan titik C yaitu 0,10. Setelah menemukan titik-titik tersebut, kita akan menyelesaikannya
Jelas. Kelompok yang sama pekerjaannya, yang mengerjakan masalah yang sama, gimana? Ada perbedaan nggak? Tidak ada perbedaan. Oke, kalau memang tidak perbedaan, kamu jelas ya? Oke, kita berikan aplaus Baik. Ya, penampilan yang luar biasa dari kelompok 2. Selanjutnya kita beri kesempatan kelompok yang membahas masalah kedua. Komentar untuk diskusinya. Waalaikumsalam. Silakan dulu baca apa masalahnya. Masalah kontekstualnya apa yang kamu dapat, baca dulu. Oke, yang lain perhatikan. Untuk memparkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi dan bus rata-rata 20 meter persegi. Jika tarif parkir mobil FP 7.000 per hari dan tarif bus FP 15.000 per hari, agar keuntungan mobil ditegakkan banyaknya mobil dan bus yang harus diparkir. Jadi kita dapat membuat model Ya, perhatikan yang lain ya. Siapa tahu ada yang keliru. Terutama kelompok yang sama. Jadi pembanding ya. Perhatikan, dikritisi itu. Si tujuan. Setelah kita melakukan menentukan model matematika dan fungsi tujuannya, kita
berapa titik B? Titiknya jadi 4,8. Oke. Kita uji titik sudut A. Selesaikan dulu ya. Nah, perhatikan, boleh ya, perhatikan. Jangan ngobrol sendiri, perhatikan. Nah, kamu sebutkan berapa? Yaitu 204. Maksimal yang didapat oleh dari tingkat parkir adalah RP 204.000 jika mobil yang diparkir sebanyak 4 dan bus yang diparkir sebanyak 8. Baik, demikian presentasi. Nah, diam dulu. Dari presentasi ini kira-kira ada yang mau menanggapi? Silakan. Oke. Kelompok 1. Terus. Ya, silakan kelompok 1. Ngomong aja kelompok 1. Yang prinsip tujuan yang itu yang 7.000 kali 4 tambah 15.000 kali 8 itu beda jawaban kita. Berapa jawabannya? Jawaban kita 148.000. 148.000. Dari mana peroleh 148.000? Dari 7.000 kali 7.000 kali 4. 15.000 kali 8. 15.000 kali 8. 7.000 kali 4. Nah, kelompok 5. Gimana kelompok 5? Ada pertanyaan kelompok 6. Nah, sekarang kamu simpulkan. Mana jadi nilai maksimumnya? Ini berapa ini? Oke, jadi kesimpulannya yang pendapat maksimumnya berapa? 150. Jika yang parkir hanya apa? Hanya bus saja sebanyak 10 kan? Sudah jelas? Oke, kita berikan tepuk tangan aplaus kepada kelompok B. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Baik, jadi alhamdulillah saya lihat sudah ada perkembangan, diskusinya sudah mulai jalan.
kemudian cara menyampaikannya sudah mulai lebih terampil, lebih bagus lagi. Jadi kalau saya lihat tadi penyampaiannya sudah bagus, sudah luar biasa, baik dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 maupun dari kelompok 6. Nah, jadi dari pembahasan tadi mudah-mudahan semuanya jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Untuk menyelesaikan masalah program linier, maka langkah yang kita lakukan yang pertama apa? Menentukan model. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, uji titik. Yang kelima, menentukan nilai maksimum. Jadi langkah-langkah tersebut harus kalian lakukan bila ingin menyelesaikan program linier terkait masalah konteks. Baik. Nah, jadi setelah saya lihat, setelah saya cek tadi, satu, semua sudah mulai diskusi, sudah mulai jalan. Kemudian pemaparan hasil diskusi sudah mulai bagus, dan mudah-mudahan ini terus diingat karena kita kalian akan ikuti mid semester nanti ya. Jadi materinya ini. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekarang kita akan coba bagaimana kemampuan kalian memulai. Ya, silakan. Refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu. Kita refleksi. Ya. Kira-kira siapa apa yang kalian dapatkan dari materi kita ini? Silakan. Oke, Umi, gimana Umi? Oke, udah mulai paham. Ya, apa lagi? Bagaimana? Metodenya bagaimana? Menarik nggak? Menarik. Diskusi lancar ya. Nah, kalau kita refleksikan model ini dengan diskusi itu membuat memberikan kesempatan kalian untuk mencari informasi seluas-luasnya, mengembangkan daya pikirmu. Jadi ketika kalian diskusi seperti ini, jadi paling tidak otaknya itu berkembang. Oke, jadi metode atau model pelajaran seperti ini, sekali lagi, bagaimana untuk belajarnya? Menarik? Apa yang menarik? Oke, bagus. Baik, saya kira itu aja yang dapat kita sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan keberkahan, sehingga kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Untuk mengakhiri pertemuan kita pagi ini, kembali dan mohon bersabar untuk menjadi doa. Saya minta Umi, silakan pimpin doa. Baik, terima kasih. Jadi kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Kurang lebih mohon maaf. Waktu ini sampai di sini. Assalamualaikum.